Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suli Sukmawati, 6 SIA. Dengan mata kuliah pengantar filsafat, nama dosen pembimbing yaitu Amiruddin, SPDI MPDI, Institut Agama Islam Nusantara Batanghari. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang filsafat abad pertengahan dan para tokohnya. Filsafat abad pertengahan adalah filsafat di era yang dikenal sebagai abad pertengahan. Filsafat abad pertengahan lazimnya dibagi menjadi dua periode. Periode ini, Barat Latin, mengikuti awal abad pertengahan sampai abad ke-12, ketika karya-karya dari Aristoteles dan Plato dilestarikan dan dibudidayakan, serta pada masa keemasan di sekitar abad ke-12, 13, 14 di Barat Latin, yang merupakan puncak dari pengembalian filsafat kuno, yang diperoleh kembali dari para pemikir di dunia berbahasa Arab dan perkembangan yang signifikan di bidang filsafat agama, logika, dan metafisika. Karakteristik filsafat abad Barat pertengahan: tindakan pihak gereja sangat membelenggu kehidupan manusia. Yang kedua, manusia tidak memiliki kebebasan mengembangkan potensi diri. Yang ketiga, para ahli pikir tidak lagi memiliki kebebasan berpikir. Yang keempat, apabila terdapat pemikiran yang bertentangan dengan ajaran gereja, akan mendapatkan hukuman berat. Terus, periode abad pertengahan memiliki perbedaan yang mencolok dengan abad sebelumnya. Perbedaan ini terutama terletak pada dominasi agama, timbulnya agama Kristen yang diajarkan oleh Nabi Isa pada pemulaan abad Masehi membawa perubahan besar terhadap kepercayaan keagamaan. Agama Kristen menjadi problematika kefilsafatan karena mengajarkan bahwa wahyu Tuhanlah yang merupakan kebenaran sejati. Sikap terhadap pemikiran Yunani: yang pertama, golongan yang menolak sama sekali pemikiran Yunani karena pemikiran orang yang kafir dan tidak mengakui wahyu. Terus yang kedua, menerima filsafat Yunani karena menganggap manusia itu ciptaan Tuhan. Kebijaksanaan manusia berarti pula kebijaksanaan yang datang dari Tuhan. Mungkin akal tidak dapat mencapai kebenaran yang sejati, maka dibantu oleh wahyu. Dan ini ada di filsafat barat abad pertengahan itu ada 3, masa patristik, skolastik, dan masa peralihan. Lanjut ke masa patristik, ini berasal dari kata Latin paten atau bapak, yang artinya para pemimpin gereja. Perbedaan tersebut berkelanjutan sehingga orang yang menerima filsafat Yunani menuduh orang yang menolak filsafat Yunani itu munafik. Akibatnya muncul para apologis pembela Islam, imam Kristen. Dan ini adalah tokoh-tokohnya, yaitu Justinus Martin, dan ini bisa dibaca adalah hasil pemikirannya. Clemens Tertullianus, bapak gereja yang pemikiran yang paling berpengaruh pada abad pertengahan, yaitu Aurelius Augustinus. Lanjut ke masa skolastik, dibagi menjadi 2, Islam dan Kristen. Yang Islam ada kalam pertama, kalam kedua. Ini ada masa awal, masa kemasan, dan masa akhir. Sama seperti skolastik Kristen, ada masa awal, masa kemasan, dan akhir. Masa skolastik Islam ada periode kalam pertama. Aliran yang paling menonjol adalah Mutaziliyah yang dimotori oleh Wasim bin Atta dan dianggap sebagai rasionalisme Islam. Ada periode filsafat pertama, periode kalam kedua, periode filsafat kedua, dan periode kebangkitan. Skolastik Kristen, awalnya abad 9 sampai 12 Masehi, masa skolastik keemasan abad ke-12, karya-karya non-Kristiani mulai muncul dan filsuf Islam mulai berpengaruh. Dan yang ini yang akhir, ini tokoh-tokohnya skolastik Kristen,
dan yang ini yang Islam. Berakhirnya slide ini, maka berakhir pula pembahasan yang bisa saya jelaskan kepada teman-teman sekalian. Apabila ada kata atau ucapan atau salah dalam ucapan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.